Oke. Suara Minang, suara urang awak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Basobok balik PT. Waraso pemirsa awak, sahabat Suara Minang TV, Yo, pasti kangen mencari awak amat. tentu iyo. Ditunggu-tunggu. Betul. Karena itu siaran sekali seminggu bro Sekali ya. seminggu. Iya. Dan untuk pemirsa yang nio tahu atau yang baru bergabung atau yang baru mencari Suara Minang TV ko, kami untuk sementara ko hadir di setiap hari Minggu kira-kira jam 8 malam. Sudah semua Isa. Sudah semua Isa. Kita laksanakan kewajiban kita kepada Yang Kuasa. Yo, Baru kita menemui pemirsa kita. Kan itu, Mat? Sesuai. Mulai itu lah, Mat. Sapolah pemirsa kita dulu, Mat. Ayo. Pemirsa sehat sadonya. Ayo, untuk saudara pemirsa lima pun Baradok ini, semoga awak sehat selalu, murah rezeki, lancar kesaudaraannya, dan jangan lupa selalu jaga prokes. Dimanapun awak berada, baik di rumah, di luar, ataupun dimanapun, tetaplah menjaga prokes untuk kesehatan awak bersama. Insya Allah. Dan untuk orang kampung dimanapun berada ini, yang baru mencari apa itu Suara Minang TV, jangan lupa untuk selalu mencari kami di Suara Minang TV. Suara Minang, Suara urang urang awak. Oke. Jadi, Mat, Yo, kalau nggak salah kita lah nang episode nang kabar lagi nih, Mat. Ketiga nih ya. Deh. Dan kapatang bintang tamu Aldo. Nah, kini gue siapa bintang tamu, Pak? Bang, kau nggak tahu PT. Patang kok kan sesuai bintang tamu. Kita mau undang dari Pak RT termuda di Kota Batam. Mantap ya. Awak mengambil inspirasi ataupun apapun hal-hal yang dipelajari dari Pak Ko untuk dijadikan mana tahu bisa jadi sesuatu yang pelajaran untuk orang-orang awak, terutama yang muda-muda, batu atau terutama yang muda-muda. Karena memang agak jarang juga kita mencari orang muda dalam umur yang masih muda tapi ala sukses kan gitu. Nah, jadi kini pemirsa SMTV sadonya seperti yang disampaikan oleh host kita Rahmat tadi, baso kita ariko kedatangan seorang tamu anak muda Minang yang merantau ke Batam dengan prestasi sebagai ketua RT termuda di Kota Batam. Siapa mau lihat, Mat? Bapak Nofriandi. Pak Nofriandi, silakan masuk Pak Nofriandi. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nah, ikonnya Pak. Ganteng tamu yang kita janjikan. Ganteng ya. Mana muda udah Rahmat kan? Sama-sama muda, Pak. Sama-sama muda ya. Kalau tetap mengaku lebih muda lah Pak. Oke. Oke, Rahmat. Assalamualaikum Andi. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih banyak Andi sudah lanamu bersedia datang menghadiri undangan kami di SMTV untuk episode kini gitu. Ayo, Pak. Mungkin untuk yang pertama apa yang perlu kita tanya, Mat? Atau minta Pak Andi dulu memperkenalkan singkat enak sambil menyapu pemirsa gitu enak. Pak Andi santai ya lah Andi ya. Santai ya. Insyaallah kita sapu pemirsa kita dulu. Silakan Pak Andi mungkin memperkenalkan diri sikit, jangan banyak-banyak. Karena ada pertanyaan-pertanyaan yang kami sampaikan gitu. Oke, silakan. Assalamualaikum. Apa namanya Pak? Suara Minang ya Pak? Suara Minang. Suara Minang TV. Selamat malam orang awak yang ada di Batam, khususnya yang di Batam. Perkenalkan, awak Banamo Nofriandi Sukri, lahir di Pasaman Barat Pak. Masya Allah. Di Siko tinggal di Tiban. Orang Tiban awak Pak. Berarti pokok Bompiang mah jawabnya. Mau jawab mah? Sama jawab. Pokoknya orang Tiban ketiganya. Mande. Oke. Jadi kami panggil Pak Andi aja ya. Andi aja ya. Karena anak muda Pak. Iya, kalau tua baru kan ya Pak. Oke.
Awak pingin buktikan mudonya barau Andi baru. Nah, baru 30. 30 alhamdulillah ya. Yuk mudo mak berapa? Awak duiki deh. Oh, 32. Dua. Berarti memang beliau mudo kan itu. Tapi ya pernah 30 sakit. Kan itu pernah 30 ada Pak, selalu 30. Andi, pertanyaan pertama untuk yang bisa pemirsa ketahui nanti dari SMTV, apa yang menyebabkan Andi lahir di Batam atau merantau ke Batam? Merantau ke Batam. Masya Allah. Yang mendorong Andi merantau ke Batam kan banyak wilayah lain insya Allah. Kalau mendorong ke Batam Pak, mungkin keadaan ekonomi di kampung di kampung. Iya. Jadi pingin merubah nasib. Merubah ide Pak. Masya Allah. Lah berubah nasib ini. Insya Allah Pak. Alhamdulillah. Kan itu nak. Itu nak perlu kita kaji mat. Betul ya. Kok bisa balau dalam usia yang cukup muda lah bisa menyatakan alhamdulillah lah ada perubahan dalam hidup kalau gitu. Iya. Kan itu ya kan? Betul. Ini sesuai lo jo kece orang lain kan Pak Jawa lah para tahu kece. Awak mana nggak kece dulu di kampung orang suka lama yo. Sayang di kampung ditinggal. Kan itu ya mak lagi ya. Iya Pak. Oke. Andi Pasamannya di mana Pak? Awak tinggal di Pasaman Barat Pak. Pasaman Barat di Sasa. Di Sasa. Sasa. Sasa kalau kampung keteknya Pondok. Pondok ya. Pondok. Nah kini Pak ada mah di Pondok tuh kalau orang Pasaman pasti tahu pohon 1000. Itu wisata kami yang ada di Pondok. Iya. Pasaman Barat berarti ibu kotanya apa tuh Pasaman Barat? Simpang Ampe. Simpang Ampe. Berarti Ada lagunya Pak, ada lagunya. Oh iya. Simpang berarti Ampe. Ibu Eskapiang, Ibu Eskapiang Beda ya. Ibu Eskapiang itu Pasaman Timur gini Pak. Oh, Ibu Eskapiang Pasaman Timur ya. Tahun berapa di Batam nih? Andi ke Batam 2002 balik. Berarti di umur? Kurang lebih umur barat Pak. Oh, balik sekitar umur 22 ya Pak. 22. 20-an lah. 20-an ya. 20 tahunan Pak ya. Luar biasa ya Mat ya. Betul. Iko perlu kita sampaikan ke pemirsa nanti Mat. Betul. Untuk anak kemenakan kita yang pingin merantau, baik yang dari kampung ataupun yang memang yang dari siku pingin merantau ke tempat lain. Nah perlu nanti kita gali ke Mat. Apa kiat-kiat balau cara menghadapi hidup di rantau kan itu? Betul. Ya Mat ya. Betul. Jadi tidak usah berani berimprovisasi. Namanya berani untuk kalau memang di rantau tuh contoh lah tuh pada berani kan bisa lagi niat rencana ditolong doa orang lain saudara insyaallah saudaranya bisa dilakukan. Iko Pak sebentar. Nanti Pak. Ada salam. Dari Fed Rian Jaguar. Mau punya. Selamat malam SMTV orang Solo hadir. Oh, orang Solo. Banyak orang Kampung. Salam bete lu, orang Solo. Assalamualaikum sana. Terima kasih banyak. Salamnya. Allah setia dengan SMTV. Ya. Bertanya gitu lanjutkan Mat. Boleh. Mat kamu tanya lu atau PT aku tanya lu? Coba lah Mas sekali bertanya. Oke, silakan Mas. Jadi kalau kiat Pak Nopri Pak Andi aja. Pak Andi aja. Andi panggilan Andi. Masalah RT termuda. Cudi jalehan ke pemirsa lo. Bisa jadi RT termuda menyandang RT termuda di Batam gitu. Kalau RT termuda mungkin dicari dari umur Pak. Iya pasti. Dari umur. Yang kedua mungkin di status. Status kan alun-alun RT. Masih masih pemirsa sekalian promo Pak. RT RT Tamudo alun-alun RT. Iya. Tanang itu mobilnya ketek gitu Mat. Kalau nama itu tuh nggak bisa risiko. Nah kita atur loh kan itu. Aja deh. Oke. Andi, ini sebuah inspiratif untuk anak muda
khususnya anak kemenakan kita orang awak yang ada di Kota Batam, yang ada di mana saja, Andi sampai kepada titik itu. Tapi tentu indak serta merta sampai ke situ. PT pingin menggali mulai dari proses awal Andi masuk, apa yang di kerajaan sampai di Batam? Masalah kerajaan ya Pak? Ya, apa yang bisa, yang terpikir dari Andi, sehingga Andi pingin hidup di Batam, dan alhamdulillah eksis sampai detik ini, sampai kepada apa yang disampaikan oleh Rahmat tadi itu gitu. Nah, yang pertama Pak, mungkin tadi kan Andi sampaikan. Ya. Tujuan ke Batam, mungkin kalau untuk merantau lah banyak kota mungkin Pak. Oke, ya. Tapi di situ mungkin Batam Razakian deh. Razaki. Yang pertama Andi sadar diri Pak. Sadar diri yang disia. Oke. Nah, jadi yang menolong diri Andi berarti yang disurang. Tu mana? Kita ingin ke anak kemenakan kita, ke adun-sana kita yang menolong diri kita hanya kita surang. Tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut. Itu satu prinsip, Pak. Yang kedua Pak, mungkin orang gaib di kampung nelayan. Nelayan. Jadi prinsip orang gaib Andi nyenak nio macam Andi turun di laut. Maka sampai kini Baranang sih tidak pandai. Pada anak pantai, Baranang sih tidak pandai, Pak. Ada yang unik, Mat. Beliau anak laut, tapi tidak ingin hidup di laut. Tiba merantau di pulau. Unik kan? Itu sesuatu yang unik kok, kan itu. Artinya apa? Sebenarnya kalau Andi pingin, kalau seandainya Andi itu bisa mengembangkan keahlian orang tua di lawi, tiba risiko kok lawi nangka diapol kan dok. Tapi Andi tidak memilih itu. Apa profesi Andi sampai di Batam? Motivasi Andi ya Pak? Ya motivasi, terus apa yang kerajo dan segala macam bisnis atau apa gitu. Kalau dulu Pak mungkin Andi kerajo di PT. Di PT. Itu PT. cita-cita anak-anak muda dari kampung mana? Dari kampung datang ke Batam kerja PT. Oke. Pak, sebentar, dipotong dulu sebentar. Ada banyak kirim salam Pak. Macam lihat komentar-komentar dari pemirsa dan macam lihat Soromenan TV. Kita dapat salam dari Bukit Tinggi. Waalaikumsalam. Bapak Syawal Kanta. Ada lo dari Kuaro. Masya Allah, jauh ya. Dari Lasi hadir bicaranya. Lasi. Lasi hadir. Ampe Nagari Lubuk Basuang. Itu dari Narael ampe Nagari Lubuk Basuang hadir keceknya. Siap tu adolo dari Rida Yose Rizal. Salam dari orang Pawah Limo Koto Padang. Kembali salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. IKPP apa? Panyakalan. Ada salam dari IKPP Panyakalan. Orang Solo ya udah mah. Itulah PT harus banyak berinteraksi. Iya. Penonton semakin banyak. Mulai dari orang Solo salah satu. Beko orang kampung awak nanti Lubuk bawa betipuah tanah datar soalnya jangan mau kalah lo nonton lo. Iko Sidi Merajo amai ada di sekolah beko. Ada bintang tamu segala macam kita sukseskan untuk Suara Minang, Suara orang awak. Gitu. Oke. Lanjut Pak. Awak cukup apa ya? Jadi sampai kini Andi masih di perusahaan? Kini kalau kini enggak Pak. Awak kerja PT di Batam 2 tahun aja. 2 tahun? 2 tahun. Oke. Setelah abis dari itu Subarang Pak, Nyebarang. Luar negeri perusahaan. Iya. Manjubarang. Iya. Singapura, Malaysia? Singapura. Apa tuh bisnis atau kerajo? Bakuli Pak. Mau ikut orang. Iya. Kalau istilah kerennya di Siko, IO, apa namanya IO? Iya. Awak sepet. Apa tuh karena apa bakuli tadi itu yang di Singapura tuh? Memasak Pak. Masak ya? Masya Allah. Berarti Sakti yang masak?
Santian nggak bisa Pak. Awak bisa lo ketek. Masak. Masak Indomie. Masak ini. Ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah Pak. Ada satu hal Mat yang perlu kita petik dari yang pertama tadi kan aja itu. Karena Andi ingin merubah diri, ingin merubah nasib, meyakinkan dirinya bahwa hanya kitulah yang bisa merubah nasib itu, kan itu? Dengan atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nang kedua, beliau Andi tidak memilih profesi, tidak memilih profesi demat. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dengan bangga beliau mengatakan, Andi inyo karajo di Singapura, keceknya bakuli, masak-masak, tapi inyo hidup sebagai gini, kan itu? Awak itu yang perlu Mat. Artinya apa? Untuk anak kemenakan kita, iko kalau merantau ndaknya iyo jangan sampai gitu memilih-milih. Yang nampak, yang ada kuncinya cie saja. Halal. Betul. Berarti lah dua prinsip yang kita lakukan. Kini nih, sebelum sampai mendalami tentang masalah RT tadi, yang lah sengenek disinggung oleh Rahmat, selama PPKM, ya, selama virus corona itu kan semuanya ketat. Ya betul. Nah, mungkin lah hampir 2 tahun. Kalau menurut ceritanya, tentulah mungkin 2 tahun nanti tidak masuk ke luar negeri lain. Kemana tidak masuk ke Singapura kan itu? Betul. Apa kiat Andi bisa bertahan? Yang pertama Pak, alhamdulillah mungkin dek ado kawan. Kawan mungkin dan kapan Andi dimanfaatkan. Andi buka catering. Buka catering di rumah, ada yang meminta Andi buan. Jadi standby aja Pak. Kalau ada yang masan buan. Masya Allah. Pemirsa SMTV di mana saja berada dalam kondisi susah yang salamogo Andi mencari ide ke Singapura, ya kan? Ayo Pak, betul. Karena PPKM, karena lockdown dan segala macam, rupanya sampai di situ ada hikmah yang ketiga, yaitu adalah relasi. Kan itu? Nah, relasi ada yang membutuhkan Mat. Di saat kita punya kawan, ada skill yang kita punya, itu connect, kan itu? Jadi itu menjadi sebuah kesempatan baru dalam langkah hidup awak kemukun. Sebentar Pak Banopri, banyak juga yang berkirim salam Pak. Jadi ini berhenti dari tadi. Kita sapo lah dulu Pak. Sapo. Kita sapo dulu tadi terakhir ada dari akun Rian Jaguar. Orang kampung amai manyo ceknya. Lu bawa. Awak mah. Ayo. Iyo, awak dari Tambalo Agus Narini. Dari akun Agus Narini, uang pasaman mahnyo. Karena narasumber awak. Dari Pak Taufik Sabres, akun Pak Taufik Sabres, Tarusan Pasisi hadir. Terima kasih Pak Taufik. Agak jauh. Ada dari Hanif Razim. Salam dari Tanjung Gadang. Tanjung Gadang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Banyak-banyak dibawa dari orang Tanjung Gadang, serunya Sampuang, serunya. Jadi semakin banyak, semakin sukses Suara Minang TV, semakin menginspirasi untuk khususnya orang-orang awak yang ada di Paransawan, khususnya di Batam. Oke, lanjutkan lagi. Gara-gara lockdown, gara-gara COVID, tapi ada hikmah. Akhirnya menjadi seorang pengusaha catering. Masya Allah, ikulah
hikmah dan ketigo, ya kan? Iya Pak. Hikmah yang kampe yang Andi sampaikan. Mudah-mudahan kau menjadi inspirasi untuk dun sana kemanakan, anak kemanakan gitu ya Man ya. Iya. Jadi jangan sampai jangan sampai kita berputus asa dalam menghadapi segala bentuk musibah-musibah yang kita lalui, kan gitu. Iya, betul. Kita harus tetap yakin dengan diri kita atas izin yang Maha Kuasa. Betul, Pak. Sehingga Andi yang tadinya hanya mengeceknya kuli, kinilah mulai merintis menjadi seorang usahawan. Betul, Wah, iya. itu nan sipek minang dan suananya, gitu. Hah? Ya dah. Jadi perkembangannya usaha Andi catering mbak gini nih. Nah kalau kini Pak, dek kondisi kini kok kan sambilnya bukan awak aja. Iya betul. Nah, jadi Marato ya. Marato. Iya. Jadi mungkin kalau untuk catering pun mungkin agak tersalib bilang kecil awak tersalib ya Pak. Iya. Agak mogok Pak. Tapi insya Allah masih Masih ada. masih bisa kita bertahan. Masih bisa bertahan. Di mana tinggal di Tiban? Andi tinggal di Tiban Indah. Tiban Indah. Tiban Indah, perumahan Sunbit. Perumahan Sunbit. 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 Di situ orang-orang bujangnya tinggal di situ. Indah Mak, banyak orang tua Pak. Tuh bagus RT-nya orang bujang. Hah, sangkowa situ perumahan khusus bujang tadi. Bujang. Oh, enggak, lu mungkin lho, Pak. Nggak, kok mah tahu gue. Oh, iya. Mah tahu developer gue membentuk segmen pasar sendiri kan itu. Tuh kasih Pak, Khusus di bujang aja, kalau Pak. bujang muda. Mudah-mudah gitu. Kalau ada, ini bagus sampai ke menjadi RT di situ. Kebetulan dulu Pak, kalau diceritain panjang sebenarnya Pak. Nggak ada ya, kita Iya. panjang cara izin kita panjang ya. Ya. Sampai pagi. Ya, kebetulan Pak dulu Sunbit itu perumahan kami, Ya. boleh dibilang lalamu. Oke. 10 tahun lah perumahan. Iya. Andi mungkin RT ketiga. Iya. RT ketiga yang di Ya. situ. Sebelum jadi RT, Andi dipercaya warga jadi sekretaris. Jadi sekretaris RT. Sekretaris RT. Iya. Itu selama kurang lebih ya, selama RT menjabat Pak. RT yang kedua. RT yang kedua. Oh, betul. Pak, coba tanya sekali. Nah, Suka dukanya Pak Nopri. jadi RT. Kalau suka duka pasti ada, pasti ada. Itu orang pemirsa kayak juga tanya. Iya, Suka duka sebagai kalau RT nan bulat. Oh ya, mohon maafnya yang Kamu DPT, memang pandai Pak. ya, awalnya mancing meh RT loh. Tidak sebagai RT termuda, ajalah itu saya. Betul. Suka dukanya yang bisa dibagikan ke pemirsa Suara Minang TV. Terutama untuk ada muda-muda belum Pak. Jadi untuk yang muda-muda, kalau ketika ada kesempatan untuk menjadi mode Pak Nopri, contohnya entah itu perangkat desa atau Ya. perangkat apapun, bisalah menjadi suatu Betul. Inspirasi. ada motivasi, ada sedikit pembelajaran positifnya gitu. Ya. Coba Pak Nopri. Kalau suka dukanya mungkin ada Pak. Namanya dalam hidup kan pasti ada suka duka. Iya. Tapi di situ yang awak pribadi, awak di situ diangkat, dipercaya warga, jadi orang tua, dituan di lingkungan. Jadi banyak suka atau duka Pak. Iya. Tapi di situ awak ambil hikmah. Disitulah awak bisa dewasa Pak. Dari masalah yang awak dapat di lingkungan itu membuat awak bisa dewasa Pak. Pribadi awak seram. Iya. Karena awak dipercaya warga, dia manain warga, awak dia manain bukan berarti santiang, bukan berarti awak pintar. Betul. Tapi awak mungkin bisa. Iya. Tapi itu pun pakai perangkat awak loh. RT bisa kalau menurut awak ya Pak, RT di lingkungan bisa karena ada perangkat, ada warga. Bukan RT hebat, tapi warganya yang luar biasa. Nah, kiat-kiat untuk mengatasi warga, maksudnya suatu masalah atau suatu namanya ya suatu problem lah dalam lingkungan RT. Lingkungan RT. Itu Ya. akhirnya. Kalau masalah mungkin pasti ada. Pasti di siko intinya kalau pribadi awak terbuka sama perangkat awak. Apapun masalah yang ada. Iya. Jadi yang terjadi di yang lingkungan. terjadi. Dan juga dan pulau Pak awak tak pernah menganggap awak RT, awak pemimpin. Indah. Di siko perangkat itu awak kerjasama. Bukan awak pemimpin. Bukan pemimpin. Tapi di siko Faknir Karajo. Awak menganggap perangkat RT itu Faknir Karajo. Iya. Jadi kalau
awak banyak perakit banyak yang lebih tua pada awak Pak. Rata-rata tua pada awak sadonya. Tapi cara awak, mungkin cara Pak. Iya. Bah caranya mengecek semua adik-adik awak, bah mengecek awak sama orang tua. Nah disitulah saya maragu Pak. Itu ilmu nan dapat dari orang lain mungkin dulu. Bisa jadi. Ya nak. Ba mengecek sama nan muda, ba mengecek sama nan tua, ba kita berinteraksi sama nan ketek. Itu tinggi ilmu tuh. Masalah dulu namanya istilah Minang itu Pak. Kato mandaki, Kato mandaki, Kato mandata, dan Kato menurun. Kan itu. Malaria menurun. Oke. Ada tadi yang cukup menarik Pak. Nyanyi sampai di Andi. Ya. Menjadi RT itu orang yang dituakan. Ya. Samantaro beliau Mudo. Yang menarik di Sikogo adalah Andi mengecen inyo indak menganggap semua perangkat itu adalah anak buah. Dan bahkan inyo tidak menganggap bahwa inyo menjadi pemimpin di situ deh. Kan itu? Betul. Yang dado adalah itu adalah sebuah kerjasama tim. Nah, itu yang membuktikan sukses tadi itu gitu. Karena bukan tidak menutup kemungkinan Pak ya, mungkin pemirsa sadalahnya bisa pernah merasuan atau pernah tahu bahwa ketika awal sesuatu yang dengan namanya ya ketidak kompakan. Ya. Ketika itu terjadi itu membuat suatu masalah tuh indah bisa terselesaikan. Padahal bisa sebenarnya kalau bisa lihat tuh gampang gitu bisa gitu kan. Nah, jadi itulah salah satunya untuk pemirsa aku tahu kekompakan. Indah Maraso sebagai seorang pemimpin yang arogan. Ya. Oh, ada pemimpin rumah gitu. Dan RT mah. Ada RT. Kecek dan ngadong. Kecek dan alor warga harus gitu. Itu yang diambil pelajaran walaupun dengan umur yang relatif muda. Samantaro perangkat dan warga rata-rata tua. Dan itu berbeda kapalo, bedo rambui, bedo isi kapalo. Jadi sekian ada warga yang di lingkungan itu selai kan harus diatur, diamankan dan bentuk sebaik-baiknya untuk demi kebaikan bersama-sama khususnya. Berapa jumlah warga di situ? Kalau warga di Tampe Andi kini Pak ada sekitar 167 kakak. Berarti 167 rumah. Apa dana ada sertifikat gak dari wali kota ya? Dulu ada, kalau sertifikat ada Pak, mungkin yang menyebut di kelurahan dulu ada Pak Syukur Rahman dulu. Oke. Jadi itu RT termuda Kota Batam. Disambutnya itu kan. Iya. Saat itu di lingkungan kami di RW pun Pak, di RW pun mungkin di RW kami pun di Tiban Indah mungkin Andi yang Mudo. Andi Pulau yang Mudo di Tiban Indah. Di Tiban Indah. Di Kelurahan Tiban Indah. Di Kelurahan Tiban Indah. Nah, jadi asal basuh sama RT di RW kami, RT Mudo Tibo. Bahasanya aduh mau digalan RT Mudo Tibo. Jadi Allah semacam laki gitu ya dengan kalau masuk kampung awak lado brand sorang. RT termudo. Coba cari pemirsa ada enggak? Ada PT. Ada permintaan pantun dari akun Donald bin Rajab. Agiah pantun CA. Atau PT itu tuh awal. Kalau pantun pemirsa jadi kawak. Agen kapak ya. KPT. PT nampak naik awak. Kalau awak pemirsa kalau pantun awak berlagu senang payah. Pantun. Anda tahu PT itu PT dan pandai itu. Tunggu dulu pemirsa, kita pikir lah sambil pokoknya ada inspirasinya betul. Kau sebelum ya. Ada inspirasinya betul. Sambil baca cerita lama pas sambil cerita lama. Kalau Pak RT nak sanggup, dia dilemparkan narasumber. Bukan tak sanggup, berpikir. Kalau
Kalau Mbak pikir pemirsa magi limit 5 menit. Bagi CPT. Wah pemirsa 5 menit kan? 5 menit dari PT akan magi pantun. Tapi tunggu dulu. Kita sambung dulu seketek cari tahu yang terputihkan. Betul. Oke. Apa selama menjadi RT, kasus apa yang paling membuat Andi terkesan sehingga kasus itu muncul sehingga Andi sangat dengan sangat bagus menyelesaikan kasus yang terjadi di lingkungan masyarakat begitu. Alhamdulillah Pak, warga Andi luar biasa. Warga Sambit luar biasa dan pulau perangkat kami luar biasa. Jadi masalah mungkin yang Andi ada yang pernah terjadi di lingkungan mungkin masalah rumah tangga. Oke. Itu kan biasa Pak. Biasa. Tapi Andi sudah rumah tangga Pak. Kancang sama Emma. Kok ada pemirsa ke kena? Pemirsa suara Medan TV RT awak narasumber anak muda. Oke, lanjut. Jadi kalau masalah itu Pak, yang pertama Andi merasa di tuan masalah yang ada di lingkungan, Andi lihat dulu kebenaran. Bisa jadi jadi kan banyak kadang masalah yang indah di Pabuet. Kadang ada kok singkat jawab potong sana itu nama istilahnya tabayun dulu. Jadi biar jangan sampai sebuah isu hoax. Jadi betul. Cari mana sumbernya dulu. Apa sebenarnya terjadi? Jadi kalau batu-batu ada nampak di mata kapalo baru masalah itu ada diselesaikan masalah kami tetap Pak dalam perangkat kami tetap kami komunikasi. Komunikasi. Host lo PT. Statement kece Pak Nofriandi dapet salah satu pujian dari pemirsa awak. Akun Agus Narini mantap statement Pak RT-nya Indak Marasorajo sebagai pemimpin. Itu kalau bisa insya Allah nak. Akun Agus Narini sadualah kita pemimpin di Indonesia lah khususnya dan kita sebenarnya insya Allah teraplikasikan lah sebenarnya. Amin. Jadi tentu Iko bisa jadi cikal bakal menjadi RW. Amin. Kan itu ya. Amin. Doa-doaan balau menjadi RT teladan kan itu ya. Minimal tingkat kelurahan kan itu ya kan. Memang luar biasa ya. Memang sangat hal yang patut kita tiru. Mungkin mau tahu nanti Pak di antara pemirsa sadonya ada yang menjadi RT, ada yang diamanahkan oleh RT menjadi RT ya kan dari warganya. Tentu prototipe, itu kalau bahasa masalah apa lu tuh prototype. Ikut contoh salah satu RT yang patut itu tiru. Lebih patut. Apa patut? Patui. Apa lu? Itu tanda orang mawak itu tadi itu. Orang ada nama tuh Pak. PT tanya awak dulu tanya untuk Pak Nofriandi kok untuk jadi kiat mengatasi masalah warga untuk yang Pak Nofriandi hadapi yang kini kok salah ya. Untuk mengatasi masalah warga yang ada dan kemungkinan untuk kamu entah itu sebuah program kah, entah itu sebuah wacana dari warga atau perkumpulan itu kira-kira yang pertama dulu untuk mengatasi masalah warga. Mengatasi masalah warga mungkin itulah tadi awak cari tahu dulu titik masalahnya. Setiap masalah pasti ada beda Pak penyelesaiannya. Beda. Dan tentu kadang-kadang kalau kita dengar dari orang-orang berbagai macam versi. Berarti sistem cross check. Bermacam masalah, ada solusi dan bisa awak lakukan. Masalahnya agak solusi B nggak nyambung ada Pak. Jadi begitu misalnya contohnya ada orang mengadu satu masalah, itu nggak langsung oh iya betul langsung gitu ya. Itulah terkadang Pak di lingkungan itu kan banyak masalah. Itulah kata tadi awak cari titik masalahnya apa. Titik masalahnya apa, awak terbuka diskusi. Masalah apa penyelesaiannya. Masalahnya
oh koa masalahnya. Ya. Nah jadi di si koa itu awak banyak bertanya pak. Ya. Kadang masalah itu belum pernah awak tahu. Ya. Belum pernah kadang tahu awak kan. Tapi di lingkungan awak banyak orang yang hebat-hebat pak. Banyak apa-apa awak yang menyupport, yang membantu. Jadi masalah terkadang awak mudah masalah kok awak nak tahu. Awak nak tahu baca rumahnya saya. Belum betul. Orang cakap lagi bini. Awak punya bini lah. Belum pernah lah kan itu. Ya lanjut. Jadi masalah tu yang ada, awak belum tahu masalah, belum pernah mengasih masalah itu. Nah itulah pak, yang tua sampai bertanya. Jadi di situ banyak bapak-bapak yang sampai bertanya pulau pak. Dan rata-rata warga di sini khususnya sampai Pak Nopri bertanya, mereka respon. Respon, karena pak awak pasan ke apa-apa, atau awak manusia biasa, awak risiko dituan, awak jadi RT, bukan awak tidak punya masalah. Ada masalah, tolong awak kalau ada masalah saling mengingat pak. Masalah di awak ingatkan ke masalah warga awak ingatkan masalah awak dengan warga awak. Jadi kami ada keterbukaan atau kami pak sama warga. Pak takkan bisa, jadi awak takkan alim Nabi Talib pak. Gitu. Kalau masalah cara pemimpin Pak Nopri dan kok dari Ali bin Abi Thalib Nabi teh. Amin. Mantap. Dipotong sontal teh. Ado salam. Ndak berarti ranti salam bisa kayak tuh makin lama pemirsa kok makin penasaran nih jawab. Itu masalahnya. Karena gitu sekali seminggu satu pekan satu kali tayang. Jadi orang menunggu gitu. Menunggu gitu. Insyaallah lah doa aja pemirsa. Dari tim jangan lain kalau mau tahu Nio 2 kali seminggu atau 3 kali coba kok kajian menurun lah ya. Kita baca dulu Pak Nopri sebentar potong dari Kiki Rahmadani. Akun Kiki Rahmadani dari Tembilahan hadir. Tembilahan. Kocik lah minta pantun. Lah 2 orang minta pantun Agus Nariri. Agialah kami pantun Pak RT. Agialah kami pantun Pak RT. Tuh beko jo Pak Nopri berarti anonya tuh urusannya. Bejo ini jo Pak RT awak kalau pantun yang awak yang berdua-dua lah ya kita tamu ya jo host lah kalau awak satu mengecik saja nya. Oke, baru itu saya silakan. Berarti dari Tembilahan, salam Tembilahan. Waalaikumsalam ya. Waalaikumsalam. Di share sebelumnya ke kawan-kawan di sana, kawan mana yang menonton. Insyaallah kita tambah sukses sebenarnya. SMTV. Suara Minang, Suara Rawa. Oke. Jadi kau sudah pantun loh. Atuh disarankan. Tadi kan apa kau pantun dulu pak? Awak ada pantun dulu pak. Untuk pemirsa kau mengerti kalau awak bisa pantun, oke? Lanjut, Tete, silakan. Ketanya lah ya. Ya. Iya Andi. pak. Kok ada juga bini Andi? Mungkin kalau itu pak dari keluarga lah pak, dari yang orang gae, family yang ada di kampung, mungkin family yang ada di Batam, bilo. Banyak katanya. Banyak katanya. Apa nak Pak tanya tadi itu? Setiap bahasa kok ada bini lah. Ada bini lah katanya. Jadi pak kini itu mungkin kalau yang pacar dibilang kini kata orang mungkin ada pak. Tapi kan kini kok awak nih mencari orang rumah yang betul-betul tahu di awak. Betul. Jangan tahu sanangnya aja. Mungkin kalau orang mungkin disabui pak ini susah, mungkin nak nio persikan pak. Nah tapi di situ yang pertama dulu awak risiko nio merubah duit. Alhamdulillah di Batam awak bisa kuliah, bisa sekolah. Alhamdulillah. Itu puak mengaji pendidikan beliau tadi ya. Tuh lah, ada asik mau. Iya habis namat RT termuda, saya namat kadang-kadang dari tadi lupa pak jadinya. Siapa nak nio Pak Cek mau berkati ko menang narasumber RT termuda. Wah, kita masuk merubah aku bisa jadi RT. Iya. Itu jadi inspirasi. Bukan nama kalala makasihnya. Andaknya RT lo kan bisa. Kalau Pak Nopri bisa, lanjut. Lupa tadi Pak sampai mana tadi. Intinya kini gue lagi proses mencari siapa yang paling tepat kan itu. Iya betul Pak. Karena di awak surang yang pertama tujuan ke Batam merubah duit.
Alhamdulillah dari segi pendidikan nggak bisa capai di situ Pak. Betul. Oh dulu merantau kemari masih SMA. SMA. Oh. Masih SMA. PT sebentar. Ada dulu pertanyaan dari Pak Rizal Lican. Apa suku PT? Awak pilihan Pak. Pilihan. Oh sama ya Wak. Iya. Yang pisang. Ayo. Kamu sana. Sesuku. Sadatu. Iya. Sadatu. Sapayuang kecil. Sapayuang. Jadi Pak Rizal Chan suku Pak RT gitu pilihan. Nah, gitu biasa belum tahu suku dari PT gitu pilihan. Iya. Kok ada yang minat, jangan suku pilihan lah dah. Bahwa deh terkait suku salahin pilihan. Nah, silakan. sesuai kok tentu lah diamat-amati kok. Iya Pak. Siapa kira yang paling tapek dan segala macam kan itu. Tahapannya lah sampai 5 gini. Atau masih blank nih baru. Mungkin masih enggak kerja keramat gitu. Awak nanti. Walaupun awak Allah dua loh anak. Cuman kalau untuk bagi nasihat soal masa lalu lupe kok nggak pandai lah. Doakan aja terbaik. Amin. Habis tahun insya Allah Pak. Amin ya Allah. Mudah-mudahan lah kalau memang punyanya. Jadi waktu merantau kami SMA. Iya Pak. Kami SMA di Kampuang. Di Kampuang di Talamau namanya Pak. SMA 1 Talamau. SMA 1. Alumni SMA 1 Talamau. Kok Nofriandi. Pak Nofriandi, salam untuk yang seangkatan. Iya. Mulai di kelasnya setahun dan dari tahun. Kok Nofriandi lah hadir di sini begini sebagai temu muda. Jangan kalah. Kalau merantau, insya Allah jadikan salah satu kisah dari Pak Nofriandi itu kesuksesan untuk awak di kehidupan orang masing-masing. Jadi komen lo. Komen. Oke. Aduh minta komen sebentar PT. Makin banyak kayak PT untuk komen-komen dari orang. Dari Risna Jamba, akun Risna Jamba. Terima kasih lah menonton. Padang hadir kecilnya PT. Padang, Kota Padang. Oh, di mana Padangnya? Sabuyan, Ibu Risma, Ibu Kota. Ya, Bu Risma, Padang hadir. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam dari Narael. Akun Narael Onde Sasuku PT. Sesuku. Onde Narael. Onde ancak lo gambarnya Pak. Sasuku PT ceknya. Masuk lo dari akun Ruhima Sultan Pasaman Barat. Orang Kampuang Pasaman Barat. Oh, terima kasih dari Ruhima Sultan. Terima kasih lah menonton lah mencari dari salam orang Pasaman. Salam dari Pasaman Barat. Pasaman Barat. Kalau orang ke Batam, khusus kalau ketiban, bisa disamui beko Pak RT-nya Pak Nofriandi yo. Apalagi tambah dari Sunbread hadir. Undi warganya. Dari warga Pak RT sendiri. Sunbeach hadir. Sunbeach hadir. Wih, menonton Pak warga dari Pak Nofriandi. Dari akun Siska Yulida. Siska Yulida. Tahu kenal dari kenal. Pas. Itu terima kasih Ibu Taklim, perwakilan Ibu Taklim. Aduh. Kalau nggak salah sekretaris Majelis Taklim di perumahan awak. Bu Siska. Mantap menonton. Terima kasih Bu Siska. Di-share Bu sebanyak-banyaknya Bu. Kurang awak kau. Bu Siska Jawa kayaknya Pak. Berarti perlu translate besok tuh. Di translate. Kalau itu kan urusan RT di situ Pak. Tambah cek lain dari akun Pak Safril Yubahar. Ya. Pantun untuk Pak RT. Sungguh rami pasatarana, rami de urang menjua jawi. Rusuh kini anak bujang amak mancalek kawan ala babi. Oleh Pak Safril, samu aja namu. Masa ikut cimi. Kalau Pak security lah dia perumahan Muhammad Zul, ada Muhammad security perumahan Sunbed hadir. Iya Pak. Pak Zul. Malam Pak Zul. Mau kasih jadi Pak Zul. Pantun dari Pak Safril tadi, bantu Andi menjawab banyak. Jadi. Ya. Yo.
Silang nan bapangka, karajo nan bapako, ko ilaka, lataklah rokok. Itu nak dua cewek dah. Hah? Itu tadi. Nado kali Jawa latak rokok lah. Itu letak rokok kan tu. Eko pantun kau asef Dek. Ya. Ancak betul. Iya. Bukan nama motivasi. Betul. Motivasi. Awal. Ya Pak. Andi mulai kuliah dulu. Mulai kuliah 2003 balik. Berarti waktu baru masuk ke Batam 2002 balik. Ya Pak. Karajo di perusahaan 2 tahun. 2 tahun. Masuk itulah mulai kuliah. Kalau di perusahaan dulu ada Pak. Oh, berarti lah masuk bolak-balik ke Singapura. Singapura dulu. Singapura ya. Singapura. Iya. Di mana di kuliah? Andi kuliah di alumni Poltek Batam Pak. Masya Allah, Politeknik Negeri Batam. Itu. Apa jurusan? Akuntansi manajerial. Onde. Wang. Awas. Tapi aduh, kajinya tengok kalau akuntansi itu. Akuntansi itu, prinsipnya kali-kali setiap. Ya. Nah, tambah-tambah setiap. Ya. Bagi-bagi nak mana? Mau miliar lah. Iya, bagi-bagi nak mana? Itu kadang-kadang. PT, berarti pertanyaan. Oke. Aduh dari salah satu akun. Sia orang nampal yang berperan di Batam. Yang bagi khususnya dari siapa tuh tanya? Dari Pak Rizaldi Chan. Oh. Apa pertanyaan Pak Rizal? Pertanyaan paling berperan. Betul. Di Siapa Batam, yang berperan bagi Pak RT, membuat Pak RT kini go bisa eksis di Batam sampai gini. Atau mensupport memang berperan lah ibaratnya yang bagi penilaian Pak RT. Yang pertama Pak pasti ada keluarga. Oh, doa keluarga. Doa keluarga. Di Siko banyak di sana awak loh yang sekampung banyak di sana. Oh, iya. Ado kakak yang makin motivasi dan yang selanjutnya warga awak yang mendorong awak loh Pak. Terutama keluarga awak di Siko. Iya. Jadi aspek-aspek dari banyak soal lingkungan sampai 3. Termasuk keluarga yang terdekat dan sekampung walaupun yang kandung kan itu ya. Tentu tidak lepas daripada doa orang tua. Itu pasti Pak. Itu pasti. Oh keberadaan ke Siko mereka orang tua dulu Pak. Tapi tidak diangkat. Mungkin sana sembahyang. Mungkin sana sembahyang. Jawab positif kalau orang itu mungkin sedang. Nah, mungkin orang tua nak tahu Pak. Iya. Facebook kan nak ngerti. Iya. Mudah-mudahan Beko dari kawan-kawan dia datang ke rumah kan. Bu, masuk aja kan. Kawan yang wawancara di Batam. Tuh barang sana orang baik kalau model tuh. Adalah PT. Nih, koyo nak berhenti. Dari ya. Berarti disuai toko awak yang muda-muda lah ya. Ya jadi boleh masuk itu ke tim lawak jadi. Ya, Pak Pimret harus cari yang muda-muda saya tahu. Aduh dari akun Reklas. Sukses dari Pak RT Piliang. Semoga capek dapet Bu RT. Amin. Dapet doa aja. Aduh lo dari Pak akun Syahwal Karta Pak RT. Amak lah rusuh Pak RT jangan mau benar. Itu tadi sesuai pembahasan di KCM sama Pri. Insya Allah. Sampai tahun Niko. Iya. Selesai corona aku betul. Selesai corona orang balik oleh Pak. Oke, dilanjut Pak. Oke. Yang menarik ikut sebagai motivasi kepada pemirsa SMTV terutama yang muda-muda. Beliau Pak RT itu kuliah sambil bekerja. Tidak ada masalah, mungkin dalam tanda petik orang kaya tidak mampu menguliah betul Pak, betul. Tapi motivasi cukup tinggi, pokoknya dan harus bisa bawa model orang landaknya, kan itu. Walaupun tidak ada bantuan dari orang kaya, kan itu. Nah, itu sebuah motivasi kok. Awak kuliah seorang kaya tahu semester 6 Pak, baru orang kaya tahu. Sayang, harusnya pada saat wisuda. Rencana tapi tak buka nih kakak. Rencana wisuda belian tiket semua datang ke Batam. Merinding. Surprise ya. Surprise.
Iya kan? Tapi malam macam menelpon Ranggai kan, Ranggai menelpon malam. Kok enggak pernah diangkat? Oh, sedang kuliah. Sedang kuliah. Itulah semua asal ketahuan. Ketahuan. Oh. Awak betul salah semester 6. Semester 6. Baru Ranggai. Diploma ampe atau D3? Diploma ampe. Diploma ampe. Berarti sarjana akuntansi terapan. Terapan. Oh. Karena nggak bisa kuliah Pak di kampung kan? Iya. Mambaleh. Kini Gondi, Andi bisnis, sementara Andi sarjana. Waktu Andi ke kuliah, ngambil pilihan kuliah, yang Andi inginkan sarjana go untuk menggadang bisnis atau pingin mencari kerajo? Kalau dibilang kalau sarjana untuk cerajo mungkin pertama ya Pak, terbuka pikir untuk kerajo. Karena kan pikir sarjana lama cari kerajo. Iya. Tapi ijazah ini pun udah pernah guna Pak sampai gini. Nah, tapi di situ kan beda Pak. Kadang kan ijazah itu perlu mencari kerajo gini kok kan perlu ijazah. Nah, kini alhamdulillah Anda bisa kerajo pakai ijazah. Oh, kerajo ini ya? Kerajo setelah hampir sebulan. Oh. Menggunakan ijazah nih Pak. Berarti bisnis sampingan. Kok ada order catering tetap ditolak. Tetap diambil. Iya. Kini kerajo di mana nih? Nah, kini kerajo di salah satu perusahaan. Sebagai accounting. Sebagai accounting. Masya Allah. Pak Guno aja ilmunya ya. Jadi kalau Pak Nopri untuk menjalani itu dulu. Ada tuh. Panggilannya Andi kerennya. Kok Nopri ya dari ramat dari. Dulu namanya gaek lah. Nama buku tuh biasanya yang di Pegunung Dewa dah. Iya. Rahmat Fauzan. Rahmat orang. Nah, kan dua suku kato. Iya. Dek Pak Nopri kono satu suku kato. Oh, suku boleh muku. Tapi kalau memang beliau sukunya dipanggil Pak Andi. Itu Ibu Pak Andi. Oke, lanjut. Apa marah sih, Pak? Ya, Anda. PT kan dulu. PT lah orang matanya. Lanjut lah, enggak. Awan ngambok loh. Oh, enggak ya. Ngambok lah. PT lah. Oke, Di. Dari seluruh planning Andi untuk merantau mulai dari kampung segala macam sampai ke detik kini go, kira-kira selain dari bini gua, apa yang belum bisa Andi capai? Andi bisa yang dicapai Pak memegi Ranggai. Masya. Ado niat Pak di hati untuk Ranggai. Nah, tapi itu tidak bisa disampaikan. Andi coba bisa memimpin Ranggai di mungkin bisa Andi wujudkan sebelumnya. Masalahnya nggak ada laki ada Pak. Laki 2020 petang. Baru. Bulan 7 telah meninggal. Tapi insyaallah tinggal seorang padusi. Insyaallah karena sukses seorang anak tidak lepas dari doa orang tua. Sedangkan kini saya Pak merasa sadia. Sejak corona belum bisa berkirim. Iya. Ramal tanya lo so menangi ada ngaji itu tadi. Awak iya lo. Kalau lah sampai mulai itu tuh, aku lanjutkan tanam jiwa pasti lo. Jadi dari pemirsa lah ya, Bani. Lo dari akun Arael, cek lain. Ikon Arael pula barangkali. Kayaknya sukuan lah kayaknya rancak untuk mengomentari. Jangan lupa mengundang kami ya Pak RT. Kalau lah dapet Bu RT, sukses taruh untuk Pak RT. Insyaallah. Insyaallah kalau undangan ke PRT Bikon diundang. Kalau tim Suara Minang pasti diundang. Pasti. Iya. Biar Rami kesanbit ya Pak. Yo. Insyaallah kan di sana akhir tahun kok berarti ada makan awal tahun mungkin boleh besok acaranya di live kan di Solo Minang. Yo. Itu enggak suruh pimpret mah. Pimpret nama dia kalau lawan. di live kan kalau Pak Di Beko ajak pimpret tuh. Tambah cerita dari akun Kiki Ramadhani. Novrian di Sukri mah Pak. Kawan sekolah PT betul. Kawan sekolah PT. Adia PT. Assalamualaikum Adinda. Assalamualaikum Adinda Kiki Ramadhani Novrian di Sukri mah Pak. Yo. Dari Tembilahan. Di mana? Tembilahan. Keluarga lakinya. Padusi dari dia. Jadi lama keluarga di keluarga tinggal di Tembilahan. Dilangkain mau dia. Dilangkain Pak. Berapa ya utang tuh? Ada lu namanya ya tekenin. Ada yang terharu.
Iko menjadi apa ya? Menjadi sesuatu yang patut ditiru. Termasuk kita baik nang tua maupun nang muda. Keinginan yang alun beliau capai kini tadi itu adalah secara umum membahagiakan orang tua. Ini sangat luar biasa. Kalau kita dengar-dengar lah kecek-kecek pengusaha-pengusaha sukses tuh, kalau iyo nak menjadi rajo, jadilah rangai itu rajo, kan itu. Betul. Ya nak, kalau rasaki kita nak semua dia rajo, jadiin orang tua gitu tuh rajo. Awak nak nio lah mang menyambut siana mengecek tu dah mengalir tu boleh sebut nah apa membernya. Tapi hikmahnya ada nah. Hikmahnya ada kok cek. Nah, jadi paralu walaupun awak wala tua itu merupakan suatu inspirasi kawak. Kan orang kayak apa masih ada. Orang kayak apa masih ada. Mungkin alhamdulillah lah 90 tahun lo melau. Alhamdulillah Pak. Ya lah 50 tahun mau apa anak beli musuh tapi lo masih hidup. Juga yang tua. Nah, gitu. Nah, jadi itu. Oke. Di. Jadi kini lah rajo ya. Lah Pak lah. Kurang lebih 2 minggu lah. 2 minggu. Tapi lu gajian lah. Lu gajian. Gajian. Mata udah kopi ya. Jadi PT. Alhamdulillah. Memang kalau wak lihat perjuangan Nandi Rahmat dari mulai merantau sampai bahasa beliau menjadi kuli di Singapura. Karena memang banyak nusanak kita yang bolak-balik ke Singapura tuh. Banyak baik dan parusi maupun laki-laki dalam berbagai macam profesi. Betul. Nah, ya kan? Nah, itu tantangannya enggak masalah kerajo aja dong. Di pelabuhan imigrasi banyak kita nyo. Banyak. Wah, enak. Kadang-kadang disuruh balik aja kayak gitu ya kan. Cukup banyak tantangan nanti. Walau atau Marani tadi 2002 ya? Kalau masuk Batam 2002 balik. Walaupun si Andi masuk 2002 balik, awak masuk tahun 97 lebih baik penderitaan Andi, lebih banyak pengalaman yang didapat di sini. Sesuai. Memang luar biasa. Jadi sesuai dengan yang salah satu orang Okican Pak, umum nak menjamin kalau untuk yang Allah berikan untuk seseorang untuk menjalani kehidupannya. Jadi kalau Pandi dia suatu pengalaman, suatu cobaan ataupun suatu apapun dalam hidup itu tentunya Allah sayang, ini sanggup gitu, ini sanggup untuk menjalani yang terjadi dalam hidupnya, baik itu dalam keadaan dukanya, karena porsi awak masing-masing pasti beda ya. Dukanya yang Pak Andi alami beda, model PT, model awak dan pemirsa sebelumnya yang itu nak menjadikan apapun duka di saat duka. Kalau di saat senang mungkin pemirsa aku awak sebelumnya pandai. Kawan ibaratnya kawan kagalak banyak. Kalau kawan kagalak, kalau kawan kasedia coba cari. Payah serius. Setan kabur menjadi awak menjadi orang susah. Awak susah maksudnya. Biasa tak kok warna. Nah, coba ketika senang. Nanda kenal di jalan abangnya cek. Itulah ibaratnya. Iya Pak. Pemirsa SMTV, sebuah cerita yang sangat inspiratif dari dulu sangat kita orang Pasaman. Nofriandi Sukri yang merupakan RT di salah satu kawasan di daerah Tiban. Perumahan Sambit. Jadi bagi pemirsa sadonyo mungkin terutama kepada anak kemanakan na muda-muda Iko bisa menjadi sebuah inspirasi ya Mat ya. Amin. Sebuah inspirasi, sebuah motivasi kiat untuk hidup di rantau orang. Apalagi zaman itu Andi tentu skillnya lumayan yang terasa lah. Betul. Kok jaleh lah kita punya skill yang luar biasa, tentu lain percaya diri waktu itu kan gitu. Nah, jadi itu sangat inspirasi sekali, banyak manfaat dan hikmah yang kita ambil dari dari kisah seorang RT termuda di Kota Batam. Terakhir nih, ya Pak, sebagai penutup, sampailah kepada pemirsa SMTV
apapun, terutama kepada adik-adik kita, anak kemenakan kita yang ingin merantau ke wilayah mana saja, baa kiat-kiat yang harus dihadapi dan yang harus disiapkan oleh dusana-dusana gitu. Siapa? Untuk dusana-dusana yang ada di kampung ibaratnya Pak yang merantau, tahu dulu tujuan merantau. Oke. Kalau untuk merantau untuk sekedar kadang kan banyak kok Pak yang muda-muda merantau, celiak kawan rami ke situ, bola ke situ. Kalau so kampung dong ayin dong ada. Jadi di situ awak merantau niat merubah hidup. Betul. Tapi itu kadang lupa tiba di rantau lupa Pak. Lupa tujuan. Tiba di rantau lupa tujuan. Iya. Tapi di situ ingat lingkungan mempengaruhi. Lingkungan pengaruhi, apalagi di Batam ya Pak. Iya. Di Batam luar biasa. Iya. Tapi ingat yang bisa mengontrol diri kita cuma diri kita sendiri. Pengaruh banyak. Tapi yang bisa membuat kita, yang bisa mengajak kita, pengaruh apapun tergantung diri kita. Kalau diri awak nio kajatua kajurang, awak seorang yang membawa, bukan orang lain. Nah itu Pak, ini tanaman prinsip kalau awak seorang Pak, rasanya sadar diri aja. Sadar diri, niat apa tujuan. Iya. Jangan lupa tujuan awak untuk merantau. Jadi kalau misalnya adik-adik yang ada nio merantau, ingat tujuannya apa. Kuncinya tujuannya apa. Jangan terlena lah tiba rantau terlena lah Iya. Terus yang kedua agama lah. Agama. Tadi itu mengecen tergantung diri awak itu. Tentu dek karena iman kita boleh kita bertahan menghadapi itu kan itu. Ya betul Pak. Mat? Ya. Waraso untuk menggali tokoh kita Wariko di episode yang ketiga SMTV pekan Niko God. Iya. Waraso lah cukup ya. Tunggu lu. Aduh nggak bisa. Iyo kayaknya dari Dunsana Pak RT. Dari akun Ruhima Sultan lihat. Kecen ke Pak RT itu cek Pak. Suruh lah babi nilai kaminya dia eta sangkui di nyoma. Tapi adiknya tadi ada. Kalau mungkin sepupu. Itu adik sepupu. Jadi beko bicara. Jadi tas saku di PRT. PT lah mengici masalah ini banyak Pak. Yang mungkin adik-adik awak, ada yang di atas awak yang di bawah-bawah awak. Nak kau bini? Nak ada bini disuruhnya awak berbini dulu. Kalau awak imaya masak itu dia panen dulu Pak. Jadi marasot tasangku ya kamano agak tambah. Nah, mungkin mau sekolah kecil apa di kampung atau mama di kampung. Abang bini yang beli abang saya mau bini lah aja. Kan itu kadang-kadang. Ini kau bini yang ceceli udang di Batam tuh ada bini lah aja kan itu. Nah. Insyaallah doa aja keluarga di kampung doa aja habis tahun itu. Amin. Oke, pemirsa SMTV di mana saja kita berada. Terima kasih pada pertemuan kita kali ini kepada Pak Andi yang lah bersedia hadir dan menyampaikan segala sesuatu kiat-kiatnya hidup di rantau orang sebagai orang yang RT termuda dengan berbagai macam prestasi sesuai dengan profesi yang telah dilalui. Kan itu. Mudah-mudahan Iko menjadi inspirasi, menjadi motivasi bagi dusana-dusana, bagi anak-anak muda yang ingin pula merantau dengan tujuan merubah hidup tadi itu ke arah yang lebih baik. Dan salah satunya PT bisa mengambil sisi-sisi positif dari pengalaman dari Pak Nopriandio untuk diaplikasikan ke hidup pemirsa tentunya yang dulu menonton. Jadi bisa lo menjadi sebuah motivasi gitu lah jadi Pak Nopriandi ketika dan mandoi sesuatu yang sadang pahit-pahitnya bisa ada sebuah pegangan motivasi. Demikian pemirsa SMTV, kita akhiri pertemuan kita pada episode yang ketiga. Suara Minang, suara orang awak. Dan insya Allah kami hadir lah ya dalam topik yang akan kita sampaikan di fanspage Suara Minang TV. Dan jangan lupa di like bekonya
Dan share sebanyak-banyaknya untuk kawan-kawan, sanak saudara untuk disampaikan. Minggu muko kita hadir balik insyaallah dengan topik yang lebih menarik, dengan topik yang lebih menginspirasi salah satunya dan menjadi sebuah kebanggaan bagi orang awak di perantauan khususnya. Dan terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke? Sip. Dua lalu, tanya. Minum. Kayaknya lebih duit berdua. Awak yang masih barat ya? Nek nanti. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Respon cukup bagus ya. Ya kita koreksi terus setiap pertemuan. Kurang ya. Kok akhiri videonya? Iya, kiri Pak. Saya buka pilih minta. Oh, itu. Jika video saya mengakhiri, Anda akan bisa memilih